Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, Bapak Insinyur Arif Djoko Soetidjo MM. Yang kami hormati Rektor Universitas Yudharta, Bapak Dr. Khalid Murtado SEMI. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 Universitas Yudharta. Yang terhormat para dekan Universitas Yudharta, dan yang kami hormati para dosen serta mahasiswa-mahasiswi dan para undangan yang kami banggakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat mengikuti acara peresmian pojok statistik dengan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri undangan dari kami. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya memandu acara pagi hari ini. Sebelum memulai acara, ada sedikit pantun dari kami, Bapak Ibu. Pagi-pagi sekali ke Purwosari, tak lupa juga pakai kosmetik. Terima kasih sudah mengundang kami. Selamat datang di peresmian pojok statistik. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Statistik dan Mars Yudharta. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita bersama.
Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Insinyur Mu Sulaiman MSc. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita sejenak berdoa dengan berharap semoga acara ini dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna aqsal mayat jamil khairati fil hayati wal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas doa yang disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Rektor Universitas Yudharta, Bapak Dr. Khalid Murtado SEME. Kepada beliau kami persilakan. Atau yang mewakili kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua DPS, Pak Insinyur Arif, Kabupaten Pasuruan, dan seluruh rombongannya. Yang kami hormati pula Pak Rektor 1 Bidang Akademik, serta kepada para rekan dan para kaprodi, tak lupa kepada seluruh mahasiswa yang ada di ruangan ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas sebagaimana sudah kita rencanakan. Pada kalinya salawat serta salam semoga terhaturkan Muhammad SAW. Semoga kita semua memperoleh syafaat dari beliau. Yang kami hormati Kepala BPS, pertama kami atas nama pimpinan dan Pasuruan mengucapkan sangat berterima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Kenapa demikian? Karena saya sendiri juga sebenarnya di telinga ini agak asing dengan kata BPS, apalagi mahasiswa. Kalau ngomong BPS itu langsung dalam mindset itu angka, sesuatu yang mungkin kalau kamu belajar SD dulu ini ngomong matematika, jadi ada sedikit mindset kayak rata traumatik. Tapi ketika ada sudah program pojok statistik yang dilaunching oleh BPS, di mana kerjasama dengan perguruan tinggi, di mana nanti mungkin ini adalah bagian dari cara BPS untuk mensosialisasikan produk-produknya atau program-programnya, sehingga menjadi semacam kayak display produk sebagai referensi dan literasi bagi civitas akademika
baik dosen maupun mahasiswa. Ini ternyata dengan kemasan ini membuat kata BPS itu lebih friendly, lebih ramah lingkungan dan ramah otak, sehingga kegiatan ini mungkin memang sangat banyak bermanfaat, khususnya bagi kami di Universitas Pasuruan, karena tugas pokok kami perguruan tinggi itu cuma ada 3 tugas pokoknya. Pertama adalah pendidikan atau pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat yang kita kenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Tentunya dalam proses pendidikan ini tidak bisa lepas dengan yang penelitian. Apa yang kita sodorkan kepada mahasiswa itu merupakan hasil sebuah riset, pengembangan dari sebuah penelitian, dan sebaliknya dari sebuah produk penelitian kita berharap bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Sirkulasi 3 dimensi ini tentunya sangat dibutuhkan resources yang bisa untuk membuka tema-tema riset perguruan tinggi. Dan itu nggak mungkin tidak membutuhkan data-data dari BPS. Mungkin BPS datanya tidak diperuntukkan untuk penelitian, tetapi bahan-bahan yang digunakan oleh BPS itu menjadi bahan primer untuk kebutuhan riset maupun pengajaran yang akan dilakukan oleh Bidata. Sehingga dengan konteks seperti ini kami merasa bersyukur bahwa BPS bisa bekerjasama dengan Universitas Pasuruan, di mana nanti seluruh produk atau seluruh program yang berhubungan dengan BPS kami bisa secara cepat untuk mengakses atau bisa menerima data-data itu untuk bahan-bahan mentah atau bahan primer kami dalam rangka pengembangan baik penelitian, pengabdian maupun pendidikan yang ada di lingkungan Universitas Pasuruan. Selanjutnya saya juga berharap kerjasama ini tidak sekedar seremoni, tapi betul-betul memberikan efek domino bagi sirkulasi atau sirkular keilmuan yang ada di Yudata khususnya, dan untuk Kabupaten Pasuruan pada umumnya menuju Pasuruan yang sejahtera, masyarakat dan berdaya saing. Kami juga sekarang sudah melakukan namanya MBKM, ada 8 IKU, indikator kinerja utama. Salah satunya memang kita diminta untuk bermitra dengan pihak eksternal, dan teman-teman mahasiswa juga diberikan hak. Ini selamat datang Bapak Rektor Pasuruan. Mohon maaf saya dahulu. Selanjutnya nanti saya akan dilanjutkan. Ya, tugasnya Pak Rektor kan membukakan jalan bagi rektor. Sehingga kita berharap kerjasama ini menjadi sebuah jendela bagi dosen maupun mahasiswa. Kelompok bangsawan Tangiawan. Saya kan di luar. Jadi karena kita banyak tantangan dan kita juga hari ini perlu kami sampaikan kepada Bapak BPS dan sekarang rombongan, Yudata ini mungkin sedikit dari sekian banyak kampus yang sudah tersertifikat ISO 21001/2018, yaitu ISO tentang SMOP, Sistem Manajemen Operasional Pendidikan. Ini
Tujuan kami adalah memberikan kekuasaan layanan kepada mahasiswa, layanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang akan kami tawarkan kepada masyarakat. Yang kedua, alhamdulillah Universitas Pasuruan juga sudah punya yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jika nanti dari BPS butuh di sertifikat kompetensikan, lembaga kami juga sudah ada. Yang ketiga, alhamdulillah Yudharta akreditasinya sudah baik sekali, Pak. Tepuk tangan untuk Yudharta. Sehingga sangat tidak salah dan ini tidak sekedar kebetulan kalau BPS bisa kerjasama sekaligus nanti tidak lanjuti oleh para rekan-rekan kami, sehingga informasi terkait dengan statistik ini bisa diketahui oleh seluruh mahasiswa maupun dosen dan civitas akademika yang diundangkan, sehingga produk atau program yang ada di BPS bisa segera bisa diakses, karena data-data angka-angka ini tidak gampang. Kata teman-teman, kalau nggak punya orang dalam di Pemda, golek data kemiskinan, golek data janda atau masuk itu sudah didapatkan. Istilahnya 3 dan 4 tadi, kode 3 dan 4 atau kode 3 itu cerai hidup. Kalau kode 4 cerai mati, Pak. Untuk Pak Masuk. Itu ilmu baru dari saya pagi ini dari Bapak Ketua BPS. Saya kira demikian, selanjutnya mungkin sudah ada Pak Ekor yang mungkin nanti akan memberikan sambutan. Dari saya mohon maaf kalau mungkin menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang luar biasanya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Rektor Universitas Yudharta, Bapak Dr. Khalid Murtado SEME. Kepada beliau kami silakan.
sebesar ini masih balkon. Balkonnya perpustakaan Brawijaya. Lantai 1, 2, 3, ini lantai 4 itu masih seperempatnya gedung perpustakaan. Tapi memang gedung ini peruntukannya adalah perpustakaan. Ini nanti seluruh gedung ini mulai lantai 1 sampai 4 ini perpustakaan. Jadi diberikan bangunan. Di gedung yang kurang itu memang rektorat. Jadi sementara ini masih memenuhi kebutuhan perkuliahan. Jadi yang peruntukannya perpustakaan masih diberikan ke fakultas lainnya. Jadi fakultasnya Pak Masud. Jadi fakultas teknik diberi gedung. Nah, yang kita rencanakan yang baru itu masih untuk lab. Jadi rektorat itu belum punya. Jadi rektornya itu lumayan. Jadi tidak. Pokoknya ada gedung baru di situ ada rektornya. Ya, jadi rektornya mengalah. Karena memang sudah benar-benar suruh ngalah. Apapun ngalah. Jadi benar salah tetap ngalah. Jadi saya mulai sejak kemarin, mulai Sabtu. Jadi Sabtu, Ahad, Mustaqil NU. Kebetulan saya diberi amanah jadi wakil LDN Jawa Timur. Jadi harus menghadiri Mustaqil. Terus hari Senin kemarin itu masih melanjutkan 1 tahun Nahdlatul Ulama. Ini berkaitan juga dengan perpustakaan. Jadi di LDN ini lagi program mengumpulkan karya-karya ulama Nusantara, bukan hanya sekedar Indonesia, Nusantara. Dan akhir Januari besok saya juga ini sebagai direktur, tapi ada manfaatnya juga. 1 minggu suruh jadi panitia pertemuan ulama-ulama se-Nusantara, se-ASEAN, di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Setelahnya itu kumpul di Malaysia untuk menyatukan gerakan pengumpulan turas, terutama berkaitan dengan karya ulama-ulama, misalnya intinya kitab. Turas itu banyak, pedang, keris itu tombak itu turas. Tapi yang lebih dikumpulkan sementara ini masih kitab-kitab, karena anak bangsa kita kehilangan jati dirinya. Anak bangsa Indonesia ini kehilangan jati dirinya, tidak tahu ulama apa yang dipikirkan oleh ulama. Yang sudah ditulis di kitab-kitab itu, jangankan kok isinya, kita tidak tahu apalagi isinya. Pesan-pesan mutiara yang ada di situ sampai berdirinya negara Indonesia ini tidak tahu, kehilangan suri tauladan. Makanya tidak aneh ketika mahasiswa itu mungkin kegiatan sekarang ini pahamnya paham impor, mendatangkan dari luar negeri. Ternyata hasilnya malah justru merusak negeri. Bukan membangun negerinya, merusak negerinya, merongrong bangsanya. Jadi akalnya juga memerangi saudaranya sendiri. Ini sangat berbahaya. Jadi sementara ini memang jadi dukungan tidak ada, pembiayaan tidak ada, dukungan tidak ada. Tapi alhamdulillah peti-peti kitab
peninggalan ulama-ulama itu yang dulu disakralkan, hanya disemproti minyak wangi, takut untuk mengeluarkan, sekarang tidak, dan mulai digitalisasi. Syukur kalau nanti Jakarta ya ada yang peduli membantu misalkan memberikan peralatan untuk digitalisasi, katalogisasi sampai nanti penerbitan, jadi diterbitkan. Jadi buku-buku kitab-kitab itu hampir robek, bukan hanya robek, dibuka atau kasar, jadi kotor buku dan banyak, itu jumlahnya banyak. Nah itu di 100 portret digitalisasi terus dikatalog. Kenapa? Karena kadang-kadang di depannya tidak tahu ini kita apa. Jadi apalagi cukup luas saja. Jadi di situ tulisan pekon, tulisan pekon dulu dan sekarang ini berbeda. Kalau sekarang ini sudah mulai tertib. Jadi misalkan nulis nama, nun, alif, mim. Dulu itu tidak ada konsonan alif, nama ya, nun, mim, nama. Jadi Bayu misalkan, nama Bayu, Bakya, tidak ada ba, alif, yu, ya, wawu tidak ada, karena fathah dengan alif, doma dengan wawu tidak ada. Tulisannya Bayu ya, ba dan ya, tidak ada. Yobo. Jadi cukup pelit untuk belajar, kan ada perbedaan cara penulisan rekor dulu dan sekarang. Sekarang sudah mungkin ini yang anak pondok bisa tahu, pokoknya pekon itu yang tidak ada harakat berarti pekon. Single harakat itu haji. Dulu tidak ada bedanya pekon sama haji. Jadi tulisannya Mbak Holil dulu itu jangan dikira Mbak Holil itu wah kayak saya harus pekon, oh bisa pekon. Tidak begitu, karena dulu memang begitu. Nah ini cukup banyak, apalagi dulu ada bahasa Kawi. Sebelum Jawi itu ada bahasa Kawi, Jawi, terus Palihan atau apa. Nah itu siapa sekarang yang bisa bahasa Kawi? Ulama-ulama dulu bukan hanya menulis pakai pekon, tapi juga bahasa Kawi. Sehingga sekarang harus belajar Kawi lagi dan belajar pekon lagi yang disekolahkan di teman-teman di Jogja. Nah ini untuk mengungkap, karena memang benar-benar terputus sekarang, benar-benar terputus. Jadi kata orang Jawa itu petik kelangan petanaman. Jadi saya tidak tahu induknya ayam ini, tidak tahu kemana pulangnya, induknya mana, tidak tahu. Benar-benar ayam potong. Jadi generasi sekarang ini kenapa mudah terpotong ya, memang diciptakan seperti ayam potong gitu. Dimakui garung, macamnya hasil apa? Kambing ini yang listrik, gitu kan? Dipanasi, langsung muncul kuek-kuek kering. Nah, mudah-mudahan untuk saat itu juga begitu. Tahu induknya ini yang mana. Jadi kalau seleranya kalau jangan dikampat tadi itu. Kalau saya kan enggak. Jadi walaupun saya dikasih informasi ya enggak masuk. Masuk sini. Nah, selera. Jadi itu apa? Untuk mengetahui induknya tadi di 3 atau 4 cuman bisa. Ini yang masih kita miliki Pak. Sementara ini makanya dikasih pojok apa saja saya terima. Karena ini sebenarnya tidak ada pojokannya, jadi pojok semua. Ini nanti kan sudah ada juga tour center. Kalau nanti diletakkan di sini cukup. Ya, makanya nanti bisa ke bawah.
yang kaca-kaca. Jadi kalau ada kaca-kaca itu bisa makin ini ya, saya coba kucing kecil nggak apa-apa, yang penting itu sudah muat informasi tadi sudah disampaikan apa diberitahu disampaikan agar bahwa ibadah sudah berdasarkan jadi satu langkah ini coba ini mulai dokter itu ada dokter baru karena memang intinya kampus sebenarnya komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Kalau dosennya ke dokter, mahasiswa ya dengan sangat kirim ke dokter. Sebagus apapun kampusnya, kalau dosennya itu ya agak dokter. Nah itu kalau dulu biasanya kan jeruk makan jeruk. Orang mau belajar belajar mau gurunya nggak mau belajar. Belum dokter paling kan. Ini kan dosen senior. Jadi kalau dari sesepuh di sini paling sepuh, nah itu termasuk untuk aku ngomong dari bulian aja. Pokoknya sing gak enak, sing welek, sing ngopo kayak rektor. Rektor itu bajingan, itu kapan orang kalau kayak rektor yang itu. Kenapa? Karena orang itu kalau diberitahu itu gitu. Ngomongin saya yang terus saya ngeblok. Ya, sekarang ini nasibku. Awalan tidak ngomongin takdirku. Saya terima kasih semua, mulai dari dosen, bapak ibu, mahasiswa, dan seterusnya. Saya mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas sambutan yang luar biasa dan sangat berkesan bagi kita. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Pasuruan kepada Bapak Insinyur Arif Joko Sutejo MM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wa bismillah wa yassir li amri ahlul dapat al-hudan min lisani wa maaf apa ya tiga masalahnya katanya dikit. Saya nggak mau kalah. Karena kita berada di Universitas Jakarta ya, di Pondok, jadi masalahnya juga harus panjang gitu. Cuma lebih baik lagi. Apalagi kalau nanti katanya mau diajak ke sowan ke Mbak Yai gitu Pak ya. Yang terhormat Pak Rektor, Pak Dr. MSINI, Pak Pak Deni, satu, Bapak Dekan, Pak dosen, Universitas Akademika Jakarta, dari mahasiswa dan mahasiswi, serta tim dari BPS, TNI dan teman-teman tim yang lain, BPS Kabupaten Pasuruan, yang saya sampaikan. Terus terang Pak Rektor, saya terima kasih sekali atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami sehingga di akhir tahun ini crash program dari BPS itu Pak, bocor statistik bisa kita katakanlah kita sediakan di perpustakaan Universitas Jakarta dengan cantik lah. Saya pikir dengan yang lain tak kalah, ini kelihatan cantik sekali. Apalagi di Universitas Jakarta ini universitas yang katanya Pak Buddha tadi sejuk Pak, memang sejuk, kalah Pasuruan Pak, sejuk sekali. Kemudian bangunnya megah dan mewah Pak, mepet sawah. Tapi saya tanyakan, adakah BPS di sini Pak? Ternyata ada satu Pak, warung tengah sawah gitu. Saya tahu warungnya ada di mahasiswa-mahasiswi. Apalagi kalau tadi Pak Rektor tadi kan cerita bangunannya belum punya bangunan rektorat gitu ya. Saya usulkan Pak, di sini nanti
katanya Pak udah kayak kuburan Pak, antara bangunan ini dan bangunan sana kan ya, putih-putih gitu. Saya usulkan Pak, kalau lebih baik dikasih jembatan sana kayak Siratal Mustaqim. Dari bangunan sini sama bangunan, ini kan Siratal Mustaqim Pak. Kalau sekalian, saya juga berpesan berbahagia sekali di sini ya Pak Rektor dan teman-teman sekalian, karena terus terang saya beda sekali selama beberapa kali saya ikut bocor statistik, tapi di sini merasa nyaman, dan tidak tertekan. Dokter di sini juga merasa enak gitu kita komunikasinya, dan mudah-mudahan ini bisa momentum nanti kita bisa kerjasama lebih baik lagi Pak. Nanti setelah peresmian bocor statistik, mungkin insya Allah akan kita lanjut dengan kegiatan-kegiatan lain. Pak Rektor yang saya hormati, ini adalah bagian dari tugas program BPS bocor statistik. Kemudian mungkin saya cerita sedikit saja tentang BPS statistik, bahwasanya kami proses bisnis kami dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97. Memang tahun 1997 sudah terlalu lama Pak, sudah hampir 25 tahun. Tapi undang-undang itu sudah siap direvisi kembali Pak, sudah masuk di DPR. Insya Allah tahun depan sudah ada undang-undang statistik yang baru, karena undang-undang statistik yang sekarang ini lama Pak. Ada 3 poin yang kita kerjakan di undang-undang statistik yang nomor 16 ini, yaitu bahwa kita melakukan statistik dasar. Kalau ada sensus B, itulah pekerjaan kami Pak, statistik dasar. Sensus ada 3, ekonomi, pertanian, dan penduduk. Itu dari statistik dasarnya. Kemudian ada statistik sektoral, jadi kegiatan-kegiatan statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga yang lain. Pemerintah itu statistik sektoral. Kemudian statistik khusus yang melakukan adalah kegiatan survei atau kegiatan statistik yang dilakukan oleh lembaga swasta. Itu sudah terlalu lama Pak Rektor. Jadi sehingga BPS mengajukan undang-undang ke DPR dan sudah dibahas di DPR. Tahun depan sudah diberikan ya divaksin. Sekarang BPS menghadapi era baru, karena pertama disrupsi teknologi, revolusi industri 4.0, kemudian kemarin ada pandemi COVID yang merubah segala-galanya ya. Kemudian ada kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga BPS perlu merubah undang-undang tadi, juga meningkatkan kapasitas kinerjanya, sehingga ada sistem statistik nasional yang akan kita capai, bisa kita capai juga. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh BPS. Pertama adalah Satu Data Indonesia, Perpres nomor 39 tahun 2019, Satu Data Indonesia, dan ini bagian dari Satu Data Indonesia. Jadi Satu Data Indonesia mungkin Pak Rektor sudah bersuara data di luaran itu macam-macam Pak. Kadang-kadang menurut dinas ini sama dinas yang lain atau dengan BPS berbeda-beda, sehingga bingung, konsumen data itu bingung pakai mana ini data tersebut. Begitu juga mungkin data perekonomian itu beda-beda antara yang dikeluarkan oleh BI, BPS atau kementerian yang lain, itu beda. Apalagi kemiskinan, lagi kita bicara banyak Pak dengan APR ya itulah, sehingga perlu satu data Indonesia di tahun 2019 kemarin sudah dikeluarkan oleh Pak Presiden ya. Satu data Indonesia diharapkan dengan satu data Indonesia ini sudah tidak ada lagi data-data ganda. Duplikasi kegiatan sensus survei sudah tidak ada lagi, sehingga data itu satu untuk semuanya, satu untuk semua pengguna data. Juga ada yang namanya open data, interoperabilitas.
akses ke siapa saja. Ada lagi mengenai SDGs ya, yang akan jadi sasaran pembangunan statistik. Kemudian pemerintahan yang berdasarkan elektronik itu juga harus jadi capaian dari BPS. Kemudian big data. Big data ini besar, macam-macam, banyak sekali di luar. Kalau tahun-tahun yang lalu dengan undang-undang yang lama, big data itu nggak akan jadi data official. Tapi sekarang big data itu jadi data official BPS. Di data BPS tidak hanya menghimpun data dari PD, dari kementerian, dari survei, dari statistik, tapi juga big data. Kita menggunakan data big data itu seperti contohnya perhotelan. Data mungkin aplikasi Pak Rektor sudah berusaha Agoda gitu kan ya, aplikasi Agoda. Itu datanya kita pakai. Jadi BPS tidak menutup untuk menghimpun data, bukan hanya data resmi aja, tapi yang di luar itu big data kita pakai. Dan sekarang BPS juga menggunakan satelit Pak untuk mendata. Ada namanya untuk melihat luas panen sawah padi, padi dan sawah, luas panennya berapa. Kita pakai satelit. Tahun 2017 kemarin di launching bersama Bappenas, kemudian Pertanahan dan juga Badan Geospasial. Jadi kita nggak perlu hitung meteran kita itu tidak, pakai satelit, lihat vegetasinya berapa luasnya, nanti di segmen itu kita kan tahu nanti kira-kira berapa seluruh wilayah itu luas panen. Jadi kita juga mengikuti perkembangan zaman Pak. Tadi saya sampaikan disrupsi teknologi. Jadi tidak seperti dulu lagi data kuno gitu Pak ya. Kalau rumah tangga tetap, tapi kita pakai alat kayak gitu dengan satelit. Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, pojok statistik ini bagian dari upaya BPS untuk mencapai sistem statistik nasional ya. Mudah-mudahan bisa bagian dari kolaborasi dan sinergisitas, dan kita sangat berharap bersama Universitas Data yang merupakan untuk pertama kalinya universitas yang di Kabupaten Pasundan yang kita ajak pertama kali yang kita lakukan Pak pojok statistik, kita bersama dengan Universitas Data. Jadi ini akan jadikan pattern pola nanti mungkin tahun-tahun depan ada pojok statistik lagi harus meniru sendiri. Karena saya lihat ini sudah kita kasih dan kemudian kita akan mengembangkan. Dan nanti kalau misalnya ada konsultasi statistik atau mungkin kami diundang di universitas Pak, ya monggo silakan. Karena kami juga teman-teman kami mata kuliahnya statistik semua, tapi statistik loh ya. Tapi kalau hukum Islam kami nggak ada yang lembaga hukum Islam gitu, hukum yang lain, hukum itu nggak ekonomi lah. Tapi kami punya teman-teman yang latar belakang statistik. Insya Allah bisa kolaborasi dengan dosen, bapak ibu dosen, ataupun adik-adik yang membutuhkan data-data atau penjelasan tentang data-data statistik. Karena sampai sekarang ini banyak yang belum pas memahami angka-angka statistik. Apalagi namanya BPS. Sering BPS itu salah BPJS. Kantornya Ketenaga udah. Sebelah timur kantor BPS itu kan BPJS. Itu salah aja benar itu. Tapi angka-angka statistik itu memang perlu dikomunikasikan sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang data. Dan kami siap untuk itu, dan ini sangat bermanfaat bagi kami juga untuk siapa tahu untuk mengundang kami sehingga kami kemampuan juga akan meningkat, juga Pak Rektor, kemudian untuk BPK, BPM itu bagian dari yang dinilai. Saya pikir itu yang bisa kita manfaatkan dari pojok statistik. Yang
paling penting adalah meningkatkan narasi dan literasi statistik di kampus. Itu yang paling penting. Sehingga angka-angka statistik apa yang disampaikan Pak Huda tadi dan Pak Rektor, angka-angka statistik itu jangan sampai seperti mercusuar gitu. Jadi kata-kata statistik alhamdulillah di sini sering dipakai gitu. Apa yang disampaikan Pak PR3, beliau juga Dewan Pengupahan Pak Yudi juga anggota Dewan Pengupahan kan ya? Iya Pak Yudi Dewan Pengupahan ya. Beliau juga Dewan Pengupahan ya. Jadi menggunakan angka statistik. Katanya bukan untuk peruntukan angka susunannya kan, bukan untuk peruntukan UMK gitu kan ya. Tapi itulah data statistik pasti akan digunakan. Jadi yang bisa menguasai kemajuan nanti ke depan adalah orang atau lembaga yang menguasai statistik. Kalau nggak menguasai statistik, saya rasa nggak akan bisa menguasai kemajuan di kemudian hari. Saya pikir itu dari saya, mudah-mudahan yang dibantu ke kita ya, dari Universitas Sudarta, yaitu fasilitas dan juga pojok statistik bisa bermanfaat sekali bagi UPS Kabupaten Pasuruan dan juga fasilitas akademika Universitas Sudarta. Saya pikir itu dari saya Pak. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas sambutan yang membanggakan sekali. Mungkin Bapak Ibu tidak banyak ya dari kita yang masih belum yang mengerti tentang apa sih itu pojok statistik ya. Ya. Ada sedikit pantun nih. Tadi kan udah, sekarang yang kedua. Dari kemarin hujan rintik, tinggal di tangan tak lupa diketik. Apa sih itu pojok statistik? Tempat asyik belajar statistik. Mari kita belajar bersama dan mendengarkan program kerja pojok statistik yang akan dibawakan oleh Ibu Penny Yustanti Wardani SST selaku statistisi ahli muda BPS Kabupaten Pasuruan. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Yogyakarta, Bapak Holil Nurmantio SPMI. Yang terhormat Bapak Kepala BPS Kabupaten Pasuruan, Bapak Insinyur Arif Sutejo, MM. Juga terus ya Pak. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bapak Denny Utomo SPIMP, Wakil Rektor 2 Dr. Hambali MSI. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 Dr. Khairul Huda SKMU. Yang terhormat para dekan, para pejabat struktural Universitas Yogyakarta, yang terhormat para dosen Universitas Yogyakarta, juga mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua bisa hadir di sini dalam rangka peresmian pojok statistik. Izinkan kami Pak untuk menjelaskan apa sih sedikit, saya ingin menjelaskan sedikit ya mengenai apa itu pojok statistik. Ketika mendengar pojok statistik, apa adik-adik yang ada dalam pikiran apa? Mojo ya. Bisa sih dibantu Pak Mojo, tapi mojoknya sambil ini
ini ya, cari-cari informasi, data, baca-baca publikasi. Ini rata-rata semester berapa? 3. Sudah pernah menggunakan data BPS? Belum. Ya nanti pastinya adik-adik mahasiswi ya, pastinya nanti akan dekat dengan data ketika biasanya nanti mengerjakan skripsi ya. Seperti itu biasanya. Bapak Ibu dosen juga mungkin ketika mengerjakan tesis atau ketika pastinya butuh datanya BPS karena kita BPS itu sebagai ini ya Bapak Ibu, sebagai pembina data. Jadi kita yang memberi referensi kepada OPD yang akan melaksanakan kegiatan statistik, survei, sensus ataupun kompilasi data akreditasi. Jadi ini sedikit saya jelaskan mengenai apa sih pojok statistik itu. Sebenarnya BPS membentuk pojok statistik di Universitas Yudharta ini dalam rangka karena kita ingin kolaborasi dengan pihak universitas. Ini ya, kolaborasi antara BPS dan perguruan tinggi. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan literasi mahasiswa atau aktivis akademisi di Universitas Yudharta. Nah, ketika itu tadi ya, kolaborasi kita BPS sebagai pembina pojok statistik juga penyelenggara kegiatan statistik. Kemudian kita berkolaborasi dengan pihak Yudharta yang sudah menyediakan tempat, sarana dan prasarana. Terima kasih Pak Rektor, Pak Volumutado yang sudah menyediakan tempat juga sarana prasarana. Jadi itu nanti yang adik-adik gunakan ya. Kenapa sih kita memilih perguruan tinggi? Karena kita ingin mendekatkan diri kepada pihak universitas, karena menurut hasil survei kebutuhan data 2022 pengguna data BPS itu 27,78% itu adalah pelajar atau mahasiswa. Data kita sering dipakai itu. Jadi nanti saya lanjutkan lagi ya, karena Bapak Rektor mau meninggalkan tempat setelah ini. Jadi kita lanjutkan acara intinya dulu, yaitu peresmian pojok statistik pengguntingan kita. Monggo saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas pembukaannya. Kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Tibalah kita memasuki acara inti, yaitu penandatanganan MOU pojok statistik kepada Bapak Rektor Universitas Yudharta dan Kepala BPS Kabupaten Pasuruan. Kami silakan.
Gantian kan yang kedua. Mohon izin Pak Rektor. Bukan nih Pak, mepet. Oke. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan jendela mata oleh Kepala BPS Kabupaten Pasuruan kepada Universitas Biar. Salaman harus. Oh ya. Akad itu sah. Selanjutnya penandatanganan MOU oleh Kepala BPS Kabupaten Pasuruan dan para dekan Universitas Bidara. Kami persilahkan. Satu, dua, tiga. Satu lagi, satu, dua, tiga. Oke. MOU oleh Bapak Ahmad Ma'ruf SPD IMPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. MOU oleh Bu Ali Urwatu Bisko SOS MAB selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. MOU oleh Dr. Nanas Abdul Amin SPSI MPSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Psikologi. MOU oleh Pak Misbahul SPMT selaku Dekan Teknik dan MOU oleh Bu Ida Nurhatul Fuad SPMA selaku Dekan Fakultas. Kamera sini. Satu, dua, tiga. Satu lagi, satu. Salam dua. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Dekan fakultas tadi. 2 menit gantian. Kamera di sini. Satu, dua, tiga. Satu. Salam jangan. Jabat tangan. Oke. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Sudah cukup. Dilanjutkan dengan foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Kami persilahkan. Monggo silakan. Mungkin saya bisa bisa sedikit merapat. Iya, gini ya.
pendampingi mantan ya. Bapak ini bisa agak ya. Maskernya boleh dilepas dulu, Pak. Kita sekarang kamera 1, 2, 3. Kayak gini. Lagi 1, 2, 3. Sudah Pak, kayak lain? Selanjutnya dilanjutkan dengan pemotongan pita untuk menandai resminya telah dibuka pojok statistik di Universitas Yogyakarta. Ambil di tengah. Nah, posisikan dulu ya. Kepada Bapak Kepala BPS Kabupaten Pasuruan dan Bapak Rektor Universitas Yogyakarta, kami silakan. Agen statistiknya juga. Biar kelihatan. Nami. Dari dua. Iya Pak. Oh gitu. Balik ya. Apa cari? Ini Pak Rodanya dari gampang. Kalau Yang paling pinggir. Pak Rektor yang Selamat Gus. Bismillah. Assalamualaikum. Salam Muhammad. Kita berikan tugas nomornya, pertanda bahwa pojok statistik tempat asyik belajar statistik telah dibuka. Mungkin bisa dilanjutkan dengan foto bersama dan peninjauan ya Bapak Ibu, peninjauan pojok statistik. Atau mungkin bisa di belakang meja. Nggak bisa mejanya, tapi Cukup. Kurang berat. Apa perlu digeser itu rai itu? sebisanya aja udah nggak apa-apa. Cukupnya.